Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, ana memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesempatan untuk ana bisa kembali ke Surabaya Sidoarjo, ditambah lagi ada Lumajang, Probolinggo. Ala kulli hal, ana di sini sangat berbahagia jumpa dengan kawan-kawan, masya Allah, yang ada di Surabaya ini. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang penting, meniti adab sang teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mencari contoh, mencari qudwah, mencari panutan, kita nggak akan mendapati manusia yang paling sempurna untuk diikuti kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim. Allah mengatakan bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang baik untuk kalian. Maka ikuti. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya bagaimana sih akhlak Nabi? Singkat jawabannya Aisyah, kanat khuluquhul Quran. Akhlak Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Al-Quran. Al-Quran ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan dari depan sampai belakangnya. Maksudnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang apa? Yang bagus sekali. Dan masya Allah ya, ana nggak pernah jumpai, wallah ya ikhwah, setiap orang yang berdakwah kecuali pasti ada kurangnya dalam masalah muamalah minimal. Ada orang yang terlalu bawa perasaan, ada orang yang mungkin tidak siap untuk apa, hidup dengan orang yang tidak satu karakter dengan dia, ada orang yang introvert, tertutup dan sebagainya, ada orang dan seterusnya. Tapi ternyata satu-satunya manusia yang bisa hidup dengan berbagai macam lapisan masyarakat cuma Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu alam apa hikmahnya? Disebutkan oleh para ulama karena Nabi kita Muhammad SAW itu pernah hidup di berbagai lapisan masyarakat. Nabi SAW lahir di mana ya ikhwah? Di Mekah. Mekah ini itu julukannya Ummul Qura, induk kampung. Ummul Qura. Qura itu jam'un min qaryatin. Jamak, kata jamak dari apa? Qaryah, kampung. Nabi SAW lahir di kampung. Sekarang udah jadi kota sekarang. Dulu kampung. Dan bahkan tidak ada satupun orang yang melihat kepada apa? Mekah. Tempat yang tandus, wadin ghairi dzi zar'in. Sebuah lembah yang tidak ada tanamannya, nggak ada airnya dan sebagainya. Sudah kampung sudah. Dan Nabi SAW lahir di kampung. Dan ketika Nabi SAW disusui, Allah Subhanahu wa taala putuskan Nabi kita Muhammad SAW pindah tempat. Nabi SAW disusui di kabilah Bani Sa'ad. Yang nyusuin siapa? Halimah Sa'diyah. Ini kampung lebih pelosok lagi, masya Allah. Makanya jumpanya Nabi SAW dengan orang-orang Badui. Orang-orang apa? Badui yang memiliki sifat jafa namanya. Jafa ini terlalu kolot. Terlalu apa? Kolot. Nah kemudian Nabi SAW setelah itu besar Nabi SAW kembali ke Mekah, kemudian hijrah ke kota apa? Madinah. Madinah itu apa artinya? Al-Madinah apa artinya? Kota. Bayangkan ya ikhwah, Nabi SAW pernah hidup bersama orang yang terlalu pelosok kampungannya. Yang kedua, Nabi SAW pernah hidup di kampung. Yang ketiga, Nabi SAW hidup di mana? Kota Madinah. Makanya masya Allah, lihatlah bagaimana sabarnya Nabi kita Muhammad SAW. Nggak kayak kita.
Hatta kita yang teorinya seabrek-abrek untuk mengamalkan teori itu nggak bisa. Belum tentu bisa ya ikhwah. Tapi Nabi SAW itu sudah ditanamkan untuk hidup selama bertahun-tahun bersama mereka semua. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, dan terbukti ketika Anas bin Malik bercerita, Nabi SAW lagi kajian kayak kita saat ini. Lagi apa? Kajian. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datanglah seorang Arab Badui, kampungan pelosoknya gitu. Tiba-tiba dia datang masuk ke masjid, kencing di pojokan masjid. Ya ikhwah, luasnya tanah Allah yang dipilih masjid untuk dikencingi. Luas kan bumi Allah? Luas, ngapain nyari masjid gitu loh. Cuman dia lihat ketika itu dia masuk, ya sudah, dia mau kencing situ. Ya orang pelosok itu biasanya tidak terlalu mementingkan orang lain gitu. Care-nya terhadap orang lain dia itu kurang. Orang-orang apa? Pelosok. Istilahnya ya sudah, nafsi-nafsi sudah. Masing-masing gitu. Dan dia ngerasa ya sudah, saya kok, inilah karakter saya. Dia sulit untuk memahami orang lain gitu. Ketika itu fazajarahun nas, kata Anas bin Malik, orang-orang para sahabat Nabi SAW lagi kajian kayak gini langsung ngamuk. Nggak usah jauh-jauh, kalau ada orang kencing di masjid ini ngamuk nggak kita? Ngamuk lah. Asli ngamuk. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW mengatakan da'uhu wa la tazrumu. Biarkan dia kencing sudah. Jangan larang. Nabi tahu nggak akan bisa dia ini dibilangin. Untuk saat itu ya, dikerasin kayak gitu nggak bisa. Sampai Nabi SAW itu tahu karakter masing-masing orang. Itu kita nggak bisa ya ikhwah. Orang Surabaya belum tentu dia bisa ke orang-orang Jember gitu. Orang Jember belum tentu bisa hidup bersama orang-orang apa? Surabaya. Orang Jawa dengan orang Sumatera belum tentu bisa. Padahal kita ini sadulur gitu loh. Sedulur. Sama-sama Melayu, sama-sama Jawa. Orang Jawa halus sama Jawa kasar. Ana semisal bahasa Jawa kasar dengan antum, tersinggung nggak? Tersinggung. Padahal sama-sama apa? Jawa. Nggak bisa ya ikhwah. Nabi SAW bisa hidup untuk seperti itu, untuk sabar, tahu karakter ini salah gitu. Tapi Nabi SAW tidak sampai menghardik, enggak. Kata Nabi SAW, da'uh wa la tazramu. Biarkan, jangan dilarang saat ini, jangan dilarang. Akhirnya apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, falamma qada baulahu amara bidanubin mima'in fa uhriqa alaih. Ketika ini orang Arab Badui selesai kencing, Nabi SAW langsung minta satu ember berisi air. Nabi siram SAW. Antum tahu ya ikhwah, saking bagusnya ini adab Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Abu Hurairah? Faqama Rasulullah SAW fi salatin wa qumna ma'ah. Nabi SAW setelah itu sholat. Setelah kajian kayak gini, kemudian Nabi ngapain? Sholat. Kami pun ikut sholat bersama Nabi SAW. Arab Badui tadi ikut juga sholat, kata Abu Hurairah. Tiba-tiba doa yang dipanjatkan oleh Arab Badui, antum tahu? Doanya Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja, jangan rahmati selain kami berdua. Nabi SAW ini dengar nih doa orang Arab Badui tadi, saking ngadunya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Semua orang musuhin dia, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ngadu dia ke Allah Azza wa Jalla, dan ngadunya itu dengan suara yang keras. Akhirnya falamma salam, ketika Nabi SAW sudah selesai salam, datanglah Nabi SAW ke orang Arab Badui tadi. Nabi SAW tersenyum, Nabi mengatakan, laqad hajjarta wasi'ah. Engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang begitu luasnya. Jangan. Sampai Nabi kita Muhammad SAW didoakan oleh orang Arab Badui ini menunjukkan akhlak Nabi, akhlaknya apa? Yang tinggi. Dan ini tidak kita miliki ya ikhwah. Kita miliki. Kalau kita kajian diusir oleh orang, panas hati kita kan? Panas lah. Dan itu tabiat basyariyah, tabiat manusiawi. Tapi bagi Nabi kita Muhammad SAW itu hal yang biasa. Betul-betul hal yang apa? Yang biasa. Makanya di sini ya ikhwah, coba antum lihat bagaimana Nabi SAW dijadikan oleh Allah sebagai qudwah hasanah. Akhirnya lihatlah rumah-rumah Nabi SAW yang Nabi tinggal di situ. Tidak lain dan tidak bukan letaknya di sebelah apa? Masjid. Sebenarnya terganggu nggak privasi kalau letaknya sebelah masjid? Terganggu lah privasi.
Kita aja kalau rumah mepet sama orang, satu dinding sebelah-sebelahan, kita marah ngangkat suara, dengar nggak tetangga? Dengar, bisa nguping gitu loh. Mungkin privasi itu nggak terjaga, tapi bagi Nabi kita Muhammad SAW tidak ada masalah. Beliau bangun rumahnya di samping masjid. Kenapa? Karena tempat tajamuknya kaum muslimin, berkumpulnya kaum muslimin itu di masjid. Akhirnya seluruh kaum muslimin itu bisa melihat bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita belum tentu siap ya ikhwah, antum mau dibangunkan rumah kita di sebelah masjid pas, mungkin tiap hari jamaah kaum muslimin dengar kita nih ngamuk sama siapa? Istri, na'udzubillah. Ini karena akhlak kita akhlak yang apa? Yang buruk, nggak berani kita. Coba Nabi SAW, pernah nggak Aisyah ngangkat suara di hadapan Nabi? Oh pernah, sekali pernah kejadian. Beda solusi dari Nabi SAW dengan Abu Bakar. Antum tahu sahabat yang paling lembut tidak akan pernah kita jumpai kecuali siapa? Abu Bakar. Tapi di posisi itu Abu Bakar nggak siap Aisyah selaku istri Nabi SAW mengangkat suara. Aisyah langsung dimarahi oleh Abu Bakar. Langsung masuk Abu Bakar ke rumahnya Aisyah. Di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, Aisyah mau diapain? Ditampar. Itu manusia yang lembut loh ya, nggak siap dengan istri ngangkat apa? Suara. Tapi oleh Nabi kita Muhammad SAW ditahan, ditangkis oleh Nabi SAW tangannya Abu Bakar. Menunjukkan di sini bahwasanya sabarnya Rasul berbeda dengan sabarnya siapa? Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ini orang yang paling lembutnya pun nggak siap di situ posisinya untuk mendidik bagaimana wanita harus betul-betul apa? Merendahkan suaranya atau ngatur suaranya di hadapan suaminya. Akan tapi saking akhlak Nabi SAW terlalu tinggi, Nabi SAW siap, nggak ada masalah sama sekali. Coba kita, istri ngangkat suara, apa yang terjadi? Sana sini. Nah, Ana sering sampaikan ya ikhwah. Aisyah tuh sampai lempar apa? Piring di hadapan tamu-tamu Nabi kita Muhammad SAW. Antum pernah nggak istri tiba-tiba ngamuk lempar piring depan tamu kita? Kita lagi ada tamu bahas poligami, biar gitu pernah? Enggak, istri ngedumel doang kan. Padahal yang kita bahas tuh yang paling berat apa? Poligami kan gitu, Masya Allah. Ini biasa ikhwan gitu kan. Kalau udah jumpa bahas apa? Poligami. Pernah nggak? Hatta yang paling berat bagi istri kita lempar piring mereka di hadapan tamu? Nggak pernah. Tapi Nabi SAW pernah kejadian Aisyah lempar apa? Piring. Padahal sebenarnya dalam kasus yang ringan, cemburu karena ada istri Nabi yang lain lebih bagus masaknya, lebih jago masak makanannya, ngasih untuk membantu Aisyah, cemburu, lempar apa? Piring. Tapi antum tahu jawaban Nabi kita SAW saking akhlak beliau, akhlak yang mulia, cuman mengatakan gharat ummukum, ibu kalian lagi apa? Cemburu. Di sini menunjukkan bahwasanya kita bisa mendapati qudwah yang baik atau contoh yang baik dari satu orang nih, Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita kalau mau mencontoh, kata para ulama mengatakan man kanna mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la ta'man alaihi fitnah. Orang yang kalau mau mencontoh, contohlah orang sudah meninggal. Banyak para ulama yang sudah meninggal yang bisa dijadikan contoh. Orang yang hidup nggak bisa. Kenapa? Karena nggak aman dari fitnah. Ulama sampai derajat ulama pun bisa nggak murtad? Jawabannya apa? Bisa banget gitu. Nah, ternyata orang yang sudah meninggal yang paling baik untuk kita jadikan contoh hanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka bagaimana ambil akhlak Nabi SAW? Jangan cuma sekedar teori lo ya. Memang betul-betul diambil. Dan ini bukan sesuatu hal yang gampang, berat ya ikhwah. Tuh tahu, Masya Allah, ada sebuah ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas ini termasuk sahabat Nabi yang paling siap untuk ngikuti Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana amal perbuatan Nabi dan seterusnya. Dan bahkan ada ucapan Anas bin Malik, beliau mengatakan ma min yaumin asyad alayya min yaumin ihtalamtu fi. Tidak ada satu hari yang paling berat bagi saya kecuali hari di mana aku ihtilam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah membantu Nabi SAW selama 10 tahun.
Dan waktu yang paling berat bagi saya ketika aku ihtilam. Kenapa? Ketika aku ini dijauhkan dari rumah istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena udah balik. Jadi nggak bisa lagi melihat secara langsung bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti semangatnya Anas bin Malik untuk mencontoh, untuk meniti bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak usah jauh-jauh, terbukti ya ikhwah, sampai satu perkara yang Anas nggak suka bisa suka karena Rasul suka. Bayangin itu, berubah hobinya sebabnya karena Nabi SAW itu menyukai apa yang Anas nggak sukai. Anak ambil contoh, pernah kejadian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam hadis yang sahih, dia mengatakan anna yahudiyan da'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Ada salah seorang Yahudi, dia ini mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan-makan di rumahnya yang dia udah buat nih makanannya, dibuat sendiri. Diundanglah Nabi SAW. Maka Anas pun datang. Dan orang Yahudi ini profesinya sebagai khayyat. Khayyat ini tukang apa? Jahit. Khayyat, tukang jahit. Datanglah Nabi SAW. Ternyata dihidangkan makanan, di situ fihi dubba. Ada dubba nih, labu. Sampai sekarang nggak tahu labu itu sayur atau buah. Iya, tomat buah atau sayur. Ada orang bilang beli sayur tomat, ada, atau buah tomat. Tapi sayur kan tomat itu? Buah. Oh, buah. Anak kira sayur tomat itu. Sayur kan? Sayur, Pak. Ikhtalafal juhala. Orang-orang jahil apa? Khilaf. Kita nggak tahu ilmu itu. Ala kullin labu, Anda nggak tahu dubba ini apakah buah labu atau sayur labu. Ala kullin. Di situ ada dubba. Anas nggak suka. Anas ngomong nggak suka dia di saat itu. Fatatabba'at dubba. Tiba-tiba Nabi makan, nilahap banget dubbanya sampai yang kecil-kecil tersisa dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas nggak suka ketika itu. Ketika lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahap makan dubbanya, kata Anas, fakuntu uhibbud dubba min yauma idzin. Sejak saat itu aku cinta betul sama labu. Antum makan jengkol sama ustaz. Ustaz siapa yang antum senengin di sini? Ustaz Mubarak semisal, Masya Allah. Beliau anggaplah hobi jengkol. Ana dulu nggak seneng sama jengkol. Entah kenapa ketika makan sama Ustaz Mubarak, ana tiba-tiba seneng apa? Jengkol. Mungkin nggak kira-kira? Oh mungkin, Masya Allah. Tapi betul ya ikhwah, antum tahu ini terjadi di hari ini. Kawan kita Masya Allah dari panitia nggak bisa makan laham tuh, gak, kambing nggak bisa. Kaget anak. Orang Arab nggak bisa makan apa? Kambing. Wallahil adzim, anak kaget. Akhirnya anak nanya, kenapa nggak bisa makan kambing mas? Jawabannya karena abah anak nggak makan. Syuf, anak yakin kalau abah beliau makan itu. Antum tahu? Karena cinta kita sama abah kita kan? Karena kita cinta abah kita makan itu, makan juga. Antum tahu tempoyak? Tempoyak yang durian yang difermentasi, tahu kan? Yang dicampur kuahnya itu. Nggak semua orang suka tempoyak. Orang-orang Melayu doang, itu pun orang-orang Sumsel tertentu sama Kalimantan tertentu gitu yang suka. Karena dia durian difermentasi gitu. Kebayang kan rasanya kayak mana gitu. Nah, orang yang makan tempoyak itu ketika mendapati abahnya makan tempoyak. Nah, orang Jawa nggak siap. Karena bapaknya atau nenek moyang orang Jawa nggak makan apa? Tempoyak. Ana gudeg, afwan ya, gudeg. Di ana nggak masuk. Terlalu apa? Manis. Tapi kalau abah ana dari kecil makan tuh gudeg, umi ana juga sama, ana pasti makan. Karena orang yang ana cintai juga makan apa? Gudeg. Bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bisa berubah hidupnya 100% dalam masalah makanan doang loh ya. Sebabnya karena meniti bagaimana hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah harusnya kita ya ikhwah. Bisa nggak kita merubah ketika ketika kita mendapati hidup Nabi itu seperti itu, kita rubah hidup kita. Dan inilah yang paling penting bagi kita, akhirnya bagaimana kita meniru hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal bangun sampai kembali tidur. Dan ini insya Allah subhanahu wa ta'ala waktunya sangat-sangat terbatas. Sebenarnya nggak mungkin cuma 1 jam kita bahas adab-adab Nabi kita Muhammad SAW. Tapi anak akan membahas poin-poin yang penting bagaimana ikhwah-ikhwah ini terkadang lalai dalam masalah itu. Yang pertama ya ikhwah, anak mau membahas bagaimana Nabi SAW
adab beliau dalam berpenampilan dan juga kebersihan. Berpenampilan dan juga apa? Kebersihan. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang rapi, orang yang bersih. Bahkan beliau ini adalah orang yang wangi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya, tapi Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Irwaul Ghalil, beliau menghasankan hadis ini. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innallaha tayyibun yuhibbut tayyiba wa karimun yuhibbul karama wa jawadun yuhibbul jud wa nadhifun yuhibbun nadhafa wa jamilun yuhibbul jamal fanadhifu buyutakum wa la tashabbahu bil yahud allati tajma'ul akba fi duriha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik dan cinta dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala maha dermawan, suka dengan apa? Kedermawanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang indah dan suka dengan keindahan. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang bersih dan suka dengan apa? Kebersihan. Fanadhifu buyutakum, maka bersihkan rumah-rumah kalian. Dan apa kata beliau? Wala tajma'u wala tashabbahu bil yahud. Dan jangan sekali-kali contoh orang-orang Yahudi yang mana mereka ini ngumpulkan barang-barang bekas di rumah mereka, barang-barang rongsokan di rumah mereka, fiduria. Itu jangan dicontoh. Ya ikhwah, kalau barang sudah nggak kepake, buang, bukan dimasukin ke gudang. Gudang ini bukan tempat penyimpanan untuk tempat penyimpanan makhzan abadi, gudang selama-lamanya, enggak. Ini yang bakal dipakai kita simpan. Tapi kalau ternyata udah nggak dipakai lagi, untuk apa? Kasih untuk orang ketika masih ada yang membutuhkan. Ini kadang-kadang rumah kita itu udah kayak rumah apa? Kapal pecah gitu. Ada nggak orang hobi yang ngumpul barang rongsokan? Ada. Kumuh nggak hidupnya? Kumuh. Dan rata-rata orang yang seperti itu hidupnya susah diatur. Oh betul ya? Oh iya betul. Iya. Dan ini akhirnya muncul sifat Yahud. Sifat apa? Yahudi. Karena dia barang-barang seperti itu ya ikhwah. Udah diingatkan oleh Nabi kita SAW. Kenapa? Orang yang terlalu banyak barang rongsokan di rumahnya, hidupnya udah ruwet. Dia masuk nengok apa yang dia depan itu berantakan hidup dia, dan itu ngaruh loh ya ikhwah. Dan ini penelitian membuktikan apa yang kita tengok itu adalah biasa karakter kita. Apa yang kita lihat itu yang menjadi apa? Karakter kita. Semakin sering kita melihat kemungkaran, semakin sering kita melihat hal-hal yang berantakan seperti itu, juga karakter kita. Makanya jangan sampai kita ini hidupnya berantakan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling bersih. Dan Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, Masya Allah, Tabarakar Rahman, beliau itu ketika berpindah dari rumah istri satu ke rumah istri yang lain di satu malam, beliau langsung mandi. Jadi beliau ini adalah orang yang rajin apa? Mandi. Padahal sebenarnya di Makkah dan Madinah mandi ini itu bisa nggak terlalu sering-sering. Kenapa? Tempat mereka tuh kering, nggak kayak kita. Kita ini cuacanya apa? Lembab. Di sana tuh kering. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak ganti baju pun aman-aman aja gitu. Makanya wajibnya mandi itu dalam Islam wajib loh ya hukumnya. Itu seminggu apa? Sekali hari apa? Jumat. Kata Nabi SAW, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat hukumnya wajib atas setiap orang-orang sudah baligh. Wa illa Nabi kita Muhammad SAW adalah makhluk Allah Azza wa Jalla, hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling perhatian. Jadi Nabi SAW rajin mandinya. Nah, kita mandi berapa kali sehari? Kadang-kadang pun tak mandi, naudzubillah, insyaallah. Muka itu nggak lagi segar. Akhirnya bawaannya cemberut aja. Yang mancung harusnya hidung, ini bibirnya yang mancung. Karena apa? Bawaannya merengut aja. Dan teladan bagi kita dari Nabi kita Muhammad SAW, dia itu orang yang bersih. Bahkan sampai pakaian putih pun Nabi jarang nampak kotor. Bahkan Nabi SAW mengatakan, beliau katakan, afdalu thiyabikum ilbasu afdal thiyabikum albayat. Pakailah baju kalian yang terbaik itu warnanya warna putih. Kalau kita hindari warna apa? Putih. Kenapa? Gampang kotor. Nabi SAW enggak.
Nabi SAW katakan pakai tetap warna putih. Beliau katakan kenapa? Fa innahu atyab thiyabikum wa athhar thiyabikum, itu adalah pakaian yang terbaik untuk kalian dan yang paling bersih untuk kalian. Jadi orang kalau pakai baju warna putih itu nampak memang bersih gitu. Dan dia orang yang berani pakai baju warna putih, dia udah siap dengan kondisi menjaga diri dia dari kotoran. Maka Allah katakan wa thiyabaka fatahhir, baju engkau maka apa? Bersihkan. Dai, ketika Allah bangunkan Nabi SAW untuk berdakwah, Nabi lagi berselimut. Apa perintah Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir, wahai Muhammad yang berselimut, kum, bangun, fa'andir, dakwah. Setelahnya apa kata Allah? Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian engkau. Dai, orang yang berkutat dengan agama Islam, apalagi dia sampai ke derajatnya ustaz, dai, itu harus bersih ya ikhwah. Harus apa? Bersih. Penuntut ilmu itu harus bersih. Dan jangan sampai compang-camping. Kalau bisa memang bajunya itu jangan kebesaran. Dan juga jangan apa? Kekecilan. Sesuai dengan porsinya, Masya Allah Tabarakar Rahman. Dan ternyata itu menarik. Makanya kita nggak pernah jumpai satupun orang yang berpengaruh di dunia kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini diakui oleh orang kafir sendiri. Ada salah seorang kafir nulis sebuah buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Pertama yang dia tulis siapa? Muhammad. Ini orang kafir loh ya, ngakuin sendiri berpengaruh. Kenapa? Nabi SAW itu telah dalam segala hal, sampai masalah baju. Sampai masalah baju. Sama juga masalah kebersihan tubuh kita. Nabi SAW orang yang paling bersih dalam masalah mulut. Afwan, makanya kita nih kadang-kadang bau jigong. Bau apa? Bau jigong. Orang Sumatera bilangnya jigong, nggak tahu kalau sini bahasanya apa. Oh sama ya, Masya Allah, ya sama. Bau jigong itu. Nabi SAW enggak. Beliau sering sekali itu minimal bersiwak, saking bersihnya beliau itu beliau katakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Dalam riwayat lain ma'a kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka semua untuk bersiwak setiap kali hendak apa? Salat. Salat kita minimal dalam satu hari berapa kali? 5. Belum sunnahnya. Belum apa? Sunnahnya. Apalagi wudunya. Wudu kita bersiwak, salat kita apa? Bersiwak. Bayangkan bagaimana bersihnya mulut Nabi SAW. Akhirnya Nabi pede berbicara kapanpun, Nabi pede SAW. Bahkan tidak usah jauh-jauh, sering sekali Nabi SAW keluar dari rumahnya menuju masjid, cium istrinya, cium di mulut istrinya. Dan bahkan Aisyah mengatakan kana Rasulullah SAW idza kharaja ila salati qabbala ba'd azwajihi. Nabi setiap kali keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat, maka beliau selalu cium istri-istri beliau. Dan kalau beliau mau masuk rumah, kata Aisyah, bada abis siwak, pertama kali yang Nabi kerjakan ngapain? Siwakan. Masuk rumah cium istri, keluar rumah cium apa? Istri. Pede. Kita nih jarang banget cium istri. Kenapa coba? Karena mulutnya apa? Bau, nggak pede. Karena mulutnya bau, nggak pede. Kalau Nabi SAW itulah. Makanya kasihanilah istri kita, yang mereka ini bukan fakirah dalam masalah fulus, tapi fakirah dalam masalah apa? Keharmonisan. Kayak ada tapi kayak nggak ada gitu loh. Nggak pernah disayang, nggak pernah dicium. Dan sebenarnya antum mau tahu tanda orang cinta dengan orang lain itu dengan tanda seseorang tuh cinta dengan keluarganya dengan ciumannya. Antum tahu ada Nabi SAW ketika itu cium Hasan dan Husain. Nabi SAW cium Hasan dan Husain. Cium di keningnya, cium di pipinya itu bisa. Kalau istri dicium di mulutnya. Tiba-tiba ada orang Arab Badui ini. Ini Arab mengatakan inna li asyratan minal abna ma qabbaltu minhum ahada. Aku punya 10 anak, satu pun enggak ada yang aku cium. Antum tahu apa jawaban Nabi SAW? Nabi langsung mengatakan awatamlik ayyanzi Allah min qalbika rahmah. Engkau mau enggak cium, engkau mau dari engkau enggak cium anak-anak engkau, Allah cabut sikap rahmat dari hati engkau.
Berarti apa ya ikhwah? Semakin kita sering mencium istri kita, mencium anak-anak kita, itu tanda kita cinta dengan mereka. Hari ini berapa kali kita cium istri? Wallahi ya ikhwah, ini sebenarnya harusnya naik ke ibu-ibu ya. Berapa kali? Antum kesini maghrib tadi cium istri enggak? Enggak. Enggak. Gimana istri mau tahu dia merasa dicintai ataukah apa? Tidak. Pulang nanti cobalah cium dirubah. Ana yakin qasaman billah wallahil azim mereka akan merasa mereka dicintai, dan wajar akhirnya Nabi istrinya banyak karena dicintai istrinya. Kita satu dianggurin, nggak pernah dicium, minta nambah lagi. Wallahi ya ikhwah, ini gimana gitu loh. Kalau memang betul kita sebagaimana Nabi SAW, sunnah Nabi poligami sunnah, loh prosesnya kerjakan sebagaimana Nabi Bakar kerjakan. Kita cuma satu dianggurin tapi mintanya apa? Poligami. Itu namanya nambah adab. Nambah apa? Adab. Antum tahu satu-satunya ibadah yang ada ancamannya yaitu poligami. Jangankan 3, 4, 2 aja deh. Kata Nabi SAW, man kanat lahu imra'atan, orang yang punya 2 istri, ternyata famala ila ihdahuma, dia condong ke salah satunya, maka apa? Jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il, datang pada hari kiamat pinggangnya bengkok, stroke. Apa? Stroke, bengkok kayak gini. Itu yang dia condong ke salah satunya, cinta ke salah satunya. Lah, ini dua-duanya dianggurin. Lebih apa? Lebih parah kan seperti itu. Makanya di sini ikhwah, kalau kita mau mencontoh Nabi SAW, contohlah semua bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW dalam masalah kebersihan ini minimal. Sampai ke masjid saja, masya Allah. Nabi kita SAW mengatakan, man akala thawma awil basala fala yaqrabanna masjidana, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa yang makan bawang-bawangan, basal, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bawang apa lagi? Ya bawang-bawangan ala kulli hal. Fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekati masjid kami, karena malaikat akan terganggu. Syuf, bayangkan. Jangankan masuk masjid, deketin pun apa? Enggak boleh. Ini menunjukkan masya Allah tabarakar rahman, bagaimana Nabi SAW menjaga wangi mulutnya. Akhirnya bersiwak. Dan bahkan bukan cuma mulut, seluruh tubuh Nabi kita SAW beliau jaga. Sebenarnya ada satu hal yang ajaib gitu ya. Satu-satunya manusia yang keringatnya wangi cuma Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan kata Ummu Sulaim itu sampai nampung keringat Nabi ketika Nabi tidur siang, qailulah, ditampung keringat Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Ummu Sulaim? Ini Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim mengatakan, wallahi innahu la ahla minal misk. Demi Allah, keringat Nabi SAW setiap tetesnya itu lebih wangi daripada apa? Misik. Coba keringat kita bau ketiak, bau apa? Bau ketiak, masya Allah. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma'adhalik, walaupun dengan kondisi Nabi keringatnya udah wangi, Nabi adalah orang yang paling sering pakai apa? Minyak wangi. Itu adab Nabi SAW dalam berpenampilan kebersihan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Aku dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla cinta dari perkara dunia kalian. Yang pertama berupa wewangian, yang kedua berupa apa? Wanita. Berarti kalau kita ingin dicintai oleh istri kita, wangilah. Sudah wangi. Wajah ini nggak bisa dirubah ya ikhwah, karena udah bawaan lahir. Tapi kalau tubuh wangian, bisa nggak yang awalnya netral jadi wangi? Bisa. Kenapa kita memang harus wangi ya ikhwah? Hidung kita ini, afwan, itu Allah takdirkan bisa menyesuaikan. Orang yang kebiasaan bau, biar dia nggak stres, Allah jadikan hidungnya itu terbiasa untuk mencium bau tersebut, akhirnya netral. Nah ini masalahnya. Tapi untuk orang lain, orang gila itu, dia nggak ngerasa bau yang di pinggir sampah-sampah itu. Dan bahkan bagi mereka kubangan sampah itu nggak dianggap apa? Bau. Kalau nggak tambah stres lagi mereka seperti itu. Bahayanya ya ikhwah, kalau kita udah terbiasa dengan kondisi tubuh yang nggak sedap, nanti orang itu merasa kebauan dan kita merasa biasa-biasa aja. Tapi kalau kita sering pakai minyak wangi, kita merasa biasa, orang nganggap wangi banget ya. Kalau kayaknya
Biasa aja kita cium kok biasa aja, tapi orang udah nyium apa? Wangi gitu. Ana pernah, ini baru kemarin ketika ana pulang dari umroh, ana di pesawat itu udah boarding, ana di pesawat, lewatlah pramugara loh ya, bukan pramugari, pramugara lewat. Maaf Pak katanya, nama parfumnya apa ya? Gitu. Ana cium, kok kayaknya nggak wangi-wangi gitu ya. Ana pakai parfumnya itu 3 jam sebelumnya gitu, ketika ana di Mekah datang ke Jeddah gitu. Kayaknya udah lama, ana cium netral-netral aja. Oh memang betul, itulah akhirnya kenapa Nabi perintahkan agar kita pakai minyak wangi. Sebabnya takutnya hidung kita apa? Netral. Kalau udah kebiasaan bau nih, nanti ketika kita udah kebiasaan bau, kita anggap itu biasa aja. Makanya kalau antum tahu kan, kalau nyium parfum, kalau orang nyium parfum dia akan jadi buta nih hidungnya. Akhirnya untuk dinetralkan lagi nyium apa kok? Kopi gitu. Nah inilah bahayanya kalau kita merasa tubuh kita nggak bau, padahal apa? Bau. Nah Nabi SAW, coba kita tiru bagaimana Nabi SAW datang ke masjid. Beliau udah siapkan. Dan inilah yang akhirnya Allah SWT firmankan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian setiap kalian hendak kemana? Ke masjid. Itu kita tiru bagaimana adab Nabi kita SAW berpenampilan dan juga apa? Kebersihannya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya tentang masalah bagaimana adab Nabi SAW ketika makan. Wallahi ya ikhwah, ini banyak sekali dari kalangan muslimin yang terjatuh ke dalam sebuah kesalahan besar dalam masalah makan. Contohnya apa? Berlebihan dalam urusan apa? Makanan. Nabi udah bersabda, beliau katakan kulu washrabu walbasu min ghairi makhilatin wala israf. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian, tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong-sombongan. Sekarang betapa banyak orang menyombongkan dirinya dengan apa yang dia makan dan dengan apa yang dia pakai. Dia merasa sombong di situ. Dan ini berbahaya ikhwah. Berlebihan dalam masalah makan ini nggak bagus. Makanya kebiasaan keluarga Nabi makan tuh berapa kali sehari? Keluarga Nabi SAW itu maksimal 2 kali sehari makan, dan beberapa kali sekali makan dalam 1 hari. Kita 3 kali sehari, makanya gendut kita. Oh iya, Masya Allah. Antum tahu sebenarnya manusia dari zaman ke zaman dulunya itu makan tuh 2 kali sehari. Yang pertama kali membuat ada sarapan, breakfast itu pertama kali, itu yang membuat orang Yunani kuno. Makanya orang-orang Arab itu nggak pernah kenal kecuali makan 2 kali sehari. Dan orang-orang yang lain juga sama. Yang pertama kali buat sarapan itu yang itu. Antum tahu kenapa? Karena bapak-bapak kita, nenek moyang kita, kapan makan tuh berburu dulu. Lah, pagi-pagi buru apa? Kalau langsung bisa dapat? Nggak bisa. Lah nggak usah jauh-jauh. Kita Idul Adha, nyembelih kambing di pagi hari. Makannya kapan? Siang kan? Kan siang makannya. Susah untuk makan di saat itu. Kecuali 1 kambing lah bisa. Seperti itu. Nah ini harus berburu dulu dan sebagainya. Tiba-tiba kita ini sekarang 3 kali sehari. Akhirnya itulah yang membuat kita ini over. Nah Nabi SAW yang bisa kita ambil di sini, makan sewajarnya. Isya? Taib Isya dulu, kita lanjutkan pada Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la حي
Saya ikhwah, kalau ada pertanyaan langsung aja kirim ke sini. Karena materi kita agak banyak gitu. Maksud Anda tuh nggak akan bisa sampai 7-10 gitu. Jadi Anda biar bisa tahu, biar Anda bisa kira-kira, kalau ada pertanyaan bisa kirim pakai kertas ke sini gitu. Jadi Anda bisa kira-kira gitu. Karena nampaknya ini materinya nggak bisa kita bahas atau cuman sampai jam 7.10 gitu. Tapi kalau seandainya banyak pertanyaan akan stop. Tapi kalau nggak ada pertanyaan depan Ana, kita akan lanjut sampai jam setengah 8. Jadi anak kuliahan nggak apa-apa kirim pertanyaannya, nanti insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan bisa perkirakan seperti itu. Karena Ana khawatir kayaknya nggak akan selesai gitu materinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Makanya ikhwah, sebenarnya patokan kita itu makan, coba tiru Nabi. Patokan Nabi itu apa sih gitu? Makan ini patokannya itu gimana punggung bisa tegak, bukan bagaimana perut bisa maju. Makanya kata Nabi SAW, yakfi li bani Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukup untuk Bani Adam. Ana bilang cukup untuk Bani Adam. Luqaimat, beberapa suapan. Luqaimah itu kecil gitu, pakai isim tasghir. Luqaimah, beberapa suapan kecil. Kalau kita banyak suapan besar, ya kan? Antum tahu, masya Allah. Makanya kenapa sunnahnya makan pakai berapa jari? 3 jari. Kita tahu kan kalau orang makan makan lagi, apalagi rendang lauknya, insya Allah bertambu-tambu itu, nambah lagi. Tapi kalau makan yang pakai 3 jari cepat bosan. Percayalah sama Anda. Karena kesel. Karena cuman suapan apa? Kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfi li Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukup hanya beberapa suapan kecil saja. Yang penting apa kata Sallam? Yuqimna sulbah, bisa tegak punggungnya. Oh, gimana kalau ternyata harus nambah lagi karena masih kurang? Kata Nabi sallam, oke, kalau kayak gitu, fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk apa? Nafas. Terus gimana ngukurnya? Atau mau ngukur secara pasti? Masukkan makanan, minum, nafas. Masukkan makanan, minum, nafas. Insya Allah cepat kenyang. Insya Allah cepat kenyang. Tapi kalau kita makan bareng-bareng, masya Allah, nasi biryani, nasi mandi, ada kambing, insya Allah kita nggak mau minum. Takut sama ikhwan yang lain. Ana semalam ini baru kejadian. Ana makan sama istri Ana, makan mie instan. Sama istri Ana makan mie instan. Ana seneng aja gitu. Kadang-kadang Ana makan sama istri berdua satu piring gitu. Ana bilang, "Dek, ayo makan kita ya, makan mie instan." Absyir kata istri Ana. Akhirnya makan. Udah dimasak sama istri Ana. Sebelum makan apa kata istri Ana? "Bang, tolong mie-nya dikunyah ya." Masya Allah. Tolong dikunyah, karena kalau kita makan laki-laki sama istri kita nggak berimbang. Masya Allah. Istri kita lama ngunyahnya, kita apa? Cepat. Akhirnya dia bilang, siap. Dia bilang apa? Siap. Tapi ini ikhwah, memang kita harus sadar betul, karena makannya kita ini berlebihan. Apa? Berlebihan. Nabi SAW itu kecil saja. Pun kalau terpaksa sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga apa? Nafas. Ada, nggak usah. Antum mau tahu bukti nyata? Coba tengok buka puasa. Apa yang dihidangkan? Masya Allah, gulai kambing, martabak telur, martabak Mesir, semangka, kurma, semua masuk. Pas sholat maghrib sujud mau muntah, ruku susah nafas. Tempatnya nafas dimasukkan untuk apa? Makanan. Akhirnya sesak nafasnya. Pernah nggak kayak gitu? Akuinlah, Masya Allah, sering, Masya Allah. Nah, sahih. Dan ini bukan contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya tiru. Makanya apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil yaumi aklataini illa wa kanat ihdahuma tamra. Tidaklah Nabi SAW, istri-istri Nabi makan itu dalam satu hari itu kecuali 2 kali. Dan salah satunya itu adalah apa? Tamer. Apa tamer? Kurma. Satunya lagi bebas, bisa kambing kah, bisa apakah. Tapi satunya apa? Kurma. Nah, kita coba lihat bagaimana posisi kita sekarang tuh makan tuh terlalu berlebihan.
Makanya kalaupun mau makan pagi silahkan. Contoh Nabi makan paginya, makan pagi itu cuman kurma ajwa, buah. Nggak ada kurma ajwa, ambillah apel. Nggak ada apel, ambillah pisang. Nggak ada pisang, ambillah alpukat, buah. Ingat pagi cuman apa? Buah. Jangan nasi, jangan karbo. Siang-siang yang ngantuk, apalagi udahlah nasi plus mie instan. Kerja ngantor apa turu, tidur gitu kan. Itu yang terjadi ikhwah, karena semua udah karbo. Nah, Nabi SAW itu cuman buah aja. Dan pun yang dikatakan Nabi SAW itu kurma ajwa. Nggak ada kurma ajwa, kurma yang lain. Kurma qasim ya, tamar qasim ya, atau sukarinya. Betul, silakan. Kurma Mesir ya silakan. Yang penting buah ya ikhwah kalau bisa. Dan ini contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu ternyata hidup Nabi hidup yang apa? Yang bahagia. Antum tahu dampaknya apa? Umur Nabi SAW ketika diutus jadi Nabi berapa tahun? 40 tahun. Belum ada jihad. Kapan jihad terjadi? Ketika Nabi SAW berdakwah di kota Mekah 13 tahun, Nabi nggak bisa berdakwah di sana. Nabi pindah ke kota Madinah. Berarti umur Nabi udah lebih dari 50 apa? Tahun. Di sana baru disyariatkan jihad. Dan jihad yang pertama perang apa? Badar. Umur 55 tahun Nabi naik kuda berjihad. Coba kita belajar kuda umur 50 tahun, insya Allah encok. Apa? Encok. Antum nggak percaya? Coba aja. 50 tahun lo ya. Apa kabar tulang belakang kita? Kalau wa illa, kenapa Nabi SAW kok bisa? Hidup Nabi SAW betul-betul terjaga. Makanya ada sebuah kisah dari Ummu Hani, dan ini hadis riwayatnya dhaif. Tapi betapa banyak para ulama yang mengatakan bahwasanya memang tubuh Nabi itu sesuai porsinya gitu. Sesuai apa? Porsinya. Imbang tubuh Nabi SAW. Kecuali di akhir hayatnya. Akhir hayatnya agak apa? Sedikit gemuk. Wa illa di masa muda Nabi SAW 50-an tahun, Nabi SAW adalah orang yang tubuhnya itu betul-betul sesuai porsinya. Dan bahkan kata Ummu Hani, ma ra'aitu batna Rasulillah SAW illa wa dzakartul qaratis ba'du ala ba'd. Tidaklah aku melihat tubuh Nabi SAW, perut Nabi SAW, kecuali aku mengingat kertas yang dilipat. Kertas yang apa? Dilipat. Jadi apa? Six pack. Kita one pack. Kita apa? One pack. Nabi SAW illa wa dzakartul qaratis. Tidak aku kecuali mengingat apa? Kertas-kertas yang saling dilipat, dibuka coba, Masya Allah. Kita garis pun nggak ada. Saking udah bulatnya gitu, Masya Allah. Saking udah apa? Bulatnya. Dan ini terjadi sama anak ikhwah. Anak kalau udah safari dakwah itu nggak bisa, nggak mungkin kita dijamu sama tuan rumah kita nggak makan kan. Sampailah tubuh anak ketika itu 82 kilo. 82 kilo. Bingung anak sampai terakhir ini nggak mungkin lagi anak kayak gini, karena pernah anak sesak nafas. Terakhir dikasih, udahlah anak makan tuh pernah 5 kali sehari. Safari dakwah. Anak nolak tuh nggak bisa. Ustaz, tolong Ustaz, tambah lagi Ustaz. Kami tersinggung antum makan sedikit. Masya Allah. Nambah lagi. Sampai terakhir, Ustaz, ini musim durian, kita makan durian dulu. Karena masing-masing nih beda panitia kan. Nanti pindah ini. Ini di Jakarta waktu itu. Pas anak nyampe hotel mau tidur nggak bisa nafas sana. Sejak itu anak bilang ke ikhwan waktu itu, akhi Andre, anak bilang akhi kameramen kita, anak nggak bisa lagi nafas ini, susah banget, anak mau jalan dulu. Jalan anak sampai ada 40 menitan. Balik lagi anak ke atas, anak mandi, berbaring, baru bisa nafas. Baru bisa apa? Nafas. Sejak itu akhirnya anak bilang, anak mau nggak mau ini harus apa? Harus olahraga, kardio dan sebagainya untuk nurunin berat badan. Sekarang alhamdulillah 69. Sekarang 69. Dan itu dalam tempo 2 bulan. Dan memang anak potong makanan dan 2 kali sehari saja sudah. Dan anak hindari nasi gitu ketika itu. Hindari apa? Nasi. Sekarang udah mulai bebas. Sekarang udah mulai apa? Bebas. Jadi ketika anak safari dakwah pulang ke Prabu Muli, anak nggak makan nasi. Udah gitu aja. Safari dakwah, anak makan bebas ya. Pulang nggak lagi makan nasi. Makan tuh cuma lauknya doang. Karena sudah disimpan di sini ketika safari apa? Dakwah. Ini masih banyak nih bekalnya. Ketika pulang baru anak jaga. Dan itu yang paling baik ya ikhwah. Makanya ala kulli hal Nabi SAW pernah mengasih contoh. Beliau mengatakan, inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan lid dunya wa in qazzahahu wa in mallahahu
Fanzur ila madza yasir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia makanan tuh sama. Mau dikasih bumbu yang paling zen, ya mau dikasih garam yang paling enak gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Kotoran. Fanzur madza yasir. Kita nikmatin makanan tuh cuman ketika saat itu aja. Pun makanan yang paling zen kalau kita makan ujung-ujungnya kenyang nggak kita? Kenyang, enak gitu. Makanya kita contohlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada berlebihan sama sekali. Kemudian bagaimana kita menadani adab Nabi SAW yang berikutnya tentang masalah berjalan. Apa? Berjalan. Coba ya ikhwah, kita harus meniti bagaimana adab Nabi ketika berjalan. Antum tahu, masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW disebut oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW idza masya asra ka'annama takaffa'a min sababin. Nabi SAW ketika berjalan, beliau tuh jalannya cepat, seakan-akan beliau apa? Turun dari tempat yang apa? Tinggi. Antum mau tahu jalan yang cepat? Ustadz Syafiq itu tiru. Antum kalau bisa bersama beliau jalan, itu jalannya itu zen yang paling bagus. Nah jadi jangan jalan tuh nyeret sendal kayak jasad nggak ada rohnya. Set. Ada anak punya kawan-kawan di pondok dulu sampai sendal belakangnya itu tipis habis karena dia diseret. Kalau bisa tuh dihentak gitu loh. Apa? Dihentak. Nah jalan Nabi SAW tuh ka'annama takaffa'a min sabab. Seakan-akan Nabi SAW turun dari tempat yang tinggi. Turun dari tempat tinggi, mana ada diseret jatuh kita. Tapi apa? Dihentakkan gitu. Jalan cepat. Nah, kalaupun berjalan, apa kata Allah Azza wa Jalla, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka jalan tuh dalam kondisi haun, tawadhu. Tawadhu ini itu sering orang tuh salah terjemah. Tawadhu tuh bukan rendah diri, rendah apa? Hati. Rendah diri itu nggak boleh kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Merendahkan diri kita, terhina banget kita depan manusia, nggak boleh. Sujud, ruku, nunduk, inhina cuma untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya terjemahan yang betul itu bukan rendah diri, tapi rendah apa? Hati. Taib. Mereka berjalan dalam kondisi rendah hati. Gimana? Mereka nggak sombong dan mereka menjaga pandangan mata mereka. Nah, kita selaku yang sudah ngaji, tolong mata itu dijaga. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad, hendaknya orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, nundukkan pandangan apa? Mata mereka dan jaga kemaluan mereka. Ya ikhwah, dampaknya besar mata ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, an-nadhratu sahmun min siham iblis. Yang namanya pandangan mata itu adalah anak panah dari anak panah siapa? Iblis. Hafalan kita tuh kacau sebabnya ini di pandangan mata. Imam Syafi'i lihat betis saja kacau hafalannya. Kita lihat setengah paha. Bukan lagi setengah apa? Betis, setengah paha yang kita lihat. Dan itu bukan sekali, hampir tiap hari. Gak percaya? Keluar aja habis ini. Makanya anak sering sampaikan, kalau Imam Syafi'i kacau hafalannya gara-gara setengah betis, nah kita juga sama. Ngafal juz 30, hilang 30 juz. Hilang berapa juz? 30 juz. Jadi udah kayaknya bakal nggak bisa gitu. Dan banyak nggak dari kaum muslimin yang putus asa, yakin bakal nggak bisa ngafal Quran? Ya, banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Karena memang mereka itu nggak bisa menjaga pandangannya. Dan disitulah iblis mereka menyerang umat Islam dari pandangan mata ya ikhwah. Makanya mata itu harus dijaga. Ustaz, gimana kalau nggak sengaja? Kalau nggak sengaja palingkan. Makanya disebutkan oleh disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, "Ya Ali, la tudbi'in nadratan nadrah, fa inna lakal ula wa laysa lakat tsaniyah." Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Sesungguhnya halal bagi engkau yang pertama dan tidak halal bagi engkau yang kedua. Berarti kalau nggak sengaja, tundukkan. Ini apa? Ditengok. Masya Allah tadi. Masya Allah. Ngangkat lagi kan? Ngangkat lagi. Ini nggak boleh. Yang pertama halal, yang kedua dosa. Yang kedua apa? Dosa. Maka apa? Tundukkan saja. Ustaz, biar nggak kedua, ya sudah kita tengok aja terus biar yang pertama. Biar apa? Yang pertama itu juga dosa, nggak boleh. Kenapa? Kalau nggak sengaja langsung palingkan.
Dan biasanya para pemuda itulah masalah terbesarnya. Pemuda masalah terbesarnya itu. Antum tahu ada terjadi Fadl ibn Abbas. Fadl ini Ibn Abbas tuh gantengnya Masya Allah. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, dan Fadl ibn Abbas ini juga ganteng. Masya Allah. Terkenal mereka ini ganteng gitu. Dan Fadl ibn Abbas radhiyallahu taala anhu itu pernah kedatangan. Jadi Fadl tuh digonceng oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada salah seorang yang asalnya itu dari Khath'am, terkenal dengan imra'ah Khath'amiyah, wanita dari apa? Khath'am. Dan wanita Khath'am ketika itu cantiknya Masya Allah. Kapan kena matahari itu langsung merah. Kita kena matahari langsung apa? Gosong. Langsung apa? Wireng gitu, langsung hitam gitu. Ini orang saking putihnya, cantiknya, bersihnya kulitnya, kena matahari langsung memerah. Ada beberapa sahabat seperti itu. Abu Bakar itu kayak gitu. Kena matahari langsung apa? Merah. Aisyah sama. Aisyah tuh saking cantiknya, putihnya, kena matahari memerah langsung. Makanya namanya Humaira. Ada anak ditanya, "Ustaz, gimana kalau istri anak minta dipanggil Humaira? Tapi kena matahari hitam." Kena matahari apa? Hitam. Enggak apa-apa, panggil aja sudah. Apakah itu berdusta, Ustaz? Enggak. Berdusta itu diperbolehkan untuk siapa? Istri. Padahal dipanggil ya Humaira, wahai orang yang kulit merah, pal hitam. Enggak apa-apa, enggak terhitung apa? Dosa. Dan ini untuk menyenangkan siapa? Istri. Taib, ini wanita Khath'am datang minta fatwa tentang masalah haji. Bapaknya itu udah nggak lagi bisa untuk berhaji. Boleh nggak di posisi itu apa dibadalkan, diganti gitu. Maka kata Nabi SAW boleh. Tapi antum tahu apa yang terjadi? Fadl ibn Abbas itu lihat wanita Khath'am, dan wanita Khath'am ini lihat apa? Fadl bin Abbas. Saking cantiknya itu wanita Khath'am. Dan Fadl tuh orang ganteng juga. Akhirnya Nabi SAW palingkan wajahnya siapa? Fadl sekali. Habis ini nggak sengaja ketengok lagi, lupa. Inilah namanya pandangan apa? Mata. Nggak sengaja ketengok lagi, Nabi palingkan lagi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini ya ikhwah, kalau ternyata kita sudah tahu nih mautinul fitnah, depan kita ada tempat fitnah, segera menjauh. Dan ini sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, sampai lari. Dia mengatakan qala ma'adallah, aku berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa kalau sini ikhwah yang Anda mau sampaikan bagaimana Nabi SAW berjalan? Beliau berjalan dalam kondisi beliau itu percepat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan apa? Pandangan matanya. Kemudian ini waktu terlalu mepet, Anda mau tutup bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan manusia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling mudah pemaaf, paling mudah memaafkan. Dan bahkan Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu." Nabi enggak pernah dendam kepada seseorang menzalimi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dendam. Akan tetapi Nabi SAW itu marah ketika kehormatan Allah dijatuhkan. Fantaqama lillah. Maka Nabi SAW marah karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena diri beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi marah karena siapa? Allah. Nabi langsung memaafkan. Makanya enggak jarang Nabi mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah untuk kaumku karena mereka lah kaum yang tidak tahu. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab wa minal ladzina asyraku adzan katsira." Wahai Muhammad, engkau pasti akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab sebelum engkau, Yahudinya dan juga apa? Nasraninya. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang berbuat syirik. Ini semua memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Yahudinya di kota Madinah, ada orang Nasraninya di Syamnya, ada orang-orang apa? Kafir Quraisy di Mekkahnya. Semua musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau wahai Muhammad akan mendengar dari mereka semua adzan katsira, gangguan yang sangat banyak sekali. Apa kata Allah? Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau engkau bersabar dan engkau yang kedua apa? Bertakwa, itu Allah yang dituntut, yang terbaik. Berarti Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk apa? Sabar. Dan terbukti ya ikhwah, lihat bagaimana hari Taif. Hari apa? Taif.
Nabi SAW ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung sampai datang, ya Muhammad in syi'ta la'udbiqanna 'alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau aku timpakan mereka semua dengan dua gunung yang besar. Satu gunung untuk penduduk Taif, satu gunung untuk apa? Orang-orang Mekah. Kalau ana di posisi Nabi, mungkin ana akan bilang, iya campak ke bae. Iya, timpakan aja. Kan gitu kan, karena saking dendamnya kita. Antum tahu? Jawaban Nabi SAW yang di luar akal manusia secara umum. Beliau mengatakan, la fa inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'a. Yang aku harapkan ada dari keturunan mereka yang keluar dalam kondisi mereka hanya menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan ternyata terbukti Taif sampai hari ini 100% muslim di atas tauhid dan sunnah. 100% di atas agama Islam. Dan ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, banyak yang murtad dan banyak orang-orang yang tidak mau bayar apa? Zakat, yang ternyata imannya teguh di atas tauhid, mereka-mereka yang ada di kota apa? Taif. Bayangin antum, bagaimana athar akhlak Nabi SAW ketika dimusuhi. Dan ini kita nggak miliki. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah orang dengan yang cara terbaik. Nabi bisa nggak marah? Bisa. Tapi faktanya ya ikhwah, sering sekali kita marah malah menjatuhkan marwah kita, kehormatan diri kita. Makanya Anda sering sampaikan kepada ikhwah-ikhwah, kita sama istri kita jangan ngangkat suara berlebihan, marah-marah nggak jelas. Wibawa kita bukan semakin terjaga, semakin apa? Jatuh. Pernah nggak antum melihat video singa jantan ngaung depan singa betina? Enggak. Yang antum akan dapatin singa betina ngaung depan singa jantan. Tapi singa jantan yang ketika digaungin dia diem aja. Dia nggak bisa digerakkan. Itu singa. Singa asal tuh ada sikap-sikap yang teguh gitu. Dia digitu kan diem aja dia. Dia diem aja, nggak ada masalah. Itu singa. Makanya kita tegas, tapi bukan keras. Sama orang juga sama, tegas A, B, B, nggak bisa dirubah ini omongan kita. Kapan hak ya hak, kapan batil ya apa? Batil. Tapi kita harus apa? Kepada mereka dengan cara yang lembut, tegas. Nah sama istri juga sama. Maka yang terbaik, lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika bertengkar dengan Fatimah, dimaafkan Fatimah langsung. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Nggak diladenin oleh Ali. Ali keluar kemana? Masjid, tidur di masjid, sampai ada julukan Abu Thalib, julukan Ali bin Abi Thalib apa namanya? Abu Turab, bapak apa? Debu, karena tidur di situ. Makanya ya ikhwah, masjid ini 24 jam tolong dibuka. Bisa jadi orang jam 1 malam ngapain? Tengkar sama istrinya, bingung mau kemana, Masya Allah. Kelari kemana? Masjid, aman, sudah. Tapi kalau antum lihat ikhwah sering ke masjid tidur, jangan ditanya habis tengkar ya, jangan. Masya Allah, gak usah, sudah biarin aja. Karena memangnya ikhwah betapa sering mereka ketika bertengkar keluar dari rumahnya. Keluar dari apa? Rumahnya. Kalau kita ladenin, kita yang jatuh marwah kita. Makanya sama orang tuh jangan angkat suara. Sama orang tuh jangan angkat apa? Suara. Takutnya seperti suara keledai. Wa inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk suara keledai, nggak jelas apa yang diomongkan, gitu loh. Nggak jelas. Dan himar tuh kayak gitu. Dan akhirnya tindakannya pun tindakan keledai. Suara-suara keledai, tindakannya apa? Keledai, nampar istri. Kan tindakan jahalah tuh namanya. Tindakan apa? Kebodohan. Keledai. Makanya alaqul di sini ikhwah, tolong ketika kita mendapati gangguan dari orang, maafkan. Mudahlah jadi orang apa? Pemaaf. Dan inilah akhirnya kita harus ada fanut tajahul, fanut taghaful. Bagaimana kita memiliki seni untuk pura-pura tidak tahu. Seni pura-pura tidak ladenin. Coba kalau bisa. Antum dibilangin, "Akhi, antum tahu nggak? Antum digibahin gini. Oh, udah gitu aja. Antum tahu nggak diomongin ini? Oh, sudah. Jadi jangan sampai, oh apa kata mereka, gimana. Oleh ikhwah, maksud aneh itu orang muslim itu nggak kayak gitu hidupnya. Nabi SAW digibahin nggak? Pasti.
Nabi SAW digibahin itu pasti, diomongin itu pasti. Tapi orang yang paling berhasil, antum coba lihat ustadz-ustadz kibar kita, ustadz-ustadz besar kita, mereka nggak sibuk dengan omongan orang. Ana belajar dari ustadz kita, Ustadz Syafiq Basalamah, masya Allah. Beliau ini taghafulnya besar banget loh ya. Banyak orang-orang mungkin yang ngomongin beliau kata, jalan aja terus sudah. Makanya orang yang berhasil itu orang yang membicarakan program, bukan orang yang membicarakan orang. Orang berhasil bicaranya apa? Program. Dia akan terus berjalan di atas khutbahnya, di atas langkah-langkahnya, dan dia nggak akan keluar dari situ. Tapi kalau belum apa-apa, baper, ini yang bermasalah ya ikhwah. Orang yang tukang baperan itu manhajnya para wanita. Manhajnya apa para wanita? Jangan memiliki sikap karakter wanita. Kita ini rejal, bukan harim kita ini. Apa? Rejal, lanang gitu, laki gitu. Jadi jangan dibiasain untuk baperan, sikit-sikit baperan. Nggak bisa. Kalau kita mau berdakwah nih, ada sikap sulh namanya. Udah maafkan saja sudah. Sering sekali apa kata Allah Azza wa Jalla, fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang awalnya musuhan seakan-akan kayak apa? Berteman. Dan ini faktanya ikhwah. Kalau kita hidupkan fannut taghaful, kebiasaan untuk apa? Pura-pura tidak tahu. Kemudian kebiasaan Nabi SAW kepada orang lain, yang pertama tadi udah bahas memaafkan, yang kedua dermawannya itu tinggi. Contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan masya Allah ada sebuah ucapan para sahabat mengatakan, ma su'ila Rasulullah SAW syai'an thumma qala la. Tidaklah Nabi SAW diminta sesuatu hal, tiba-tiba Nabi ngomong enggak, itu enggak mungkin. Anak ulangi, mustahil kata para sahabat. Su'ila Rasulullah syai'an faqala la. Ketika Nabi diminta, dia bilang apa? Tidak. Kenapa? Saking dermawannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sikap ithar yang harus kita dimiliki oleh orang-orang yang bermanhaj salaful ummah, salafus salih. Para ulama salaf kita zaman dahulu, mereka memiliki sikap ithar. Apa itu ithar? Dahulukan orang lain, pentingkan dahulu orang lain. Dan ini yang dimiliki oleh orang-orang Ansor, dan orang-orang Ansor pun dipuji oleh Allah sebab ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka dahulukan orang lain padahal mereka butuh, tapi ada lagi yang lebih butuh, masya Allah. Dan akhirnya umat Islam itu akan tumbuh karakter yang baik ketika mereka ini ithar, ketika mereka itu memberi untuk orang lain. Dan masya Allah, dan terbukti ya ikhwah, Nabi SAW ini bukan sekedar teori, tapi menjadi kebiasaan Nabi sehari-hari. Nabi SAW itu memelihara banyak kambing. Nabi ini adalah orang pengembala apa? Kambing. Kambing Nabi itu ada banyak SAW, dan disebutkan ma bainal jabalain, satu lembah itu isi punya Nabi SAW semuanya. Ketika Nabi SAW didatangi oleh orang Arab Badui, dan ini orang Arab Badui ini masih di atas agama kesyirikan, belum masuk apa? Islam. Dia mengatakan, ya Muhammad, aku butuh kambing-kambing engkau. Apa kata Nabi SAW? Engkau butuh berapa? Ambil. Ternyata dia mengatakan, aku butuh semua kambing-kambing engkau. Engkau butuh semua domba-domba saya. Kalau engkau butuh semua, ambillah semua. Masya Allah. Ketika pulang ini tokoh kaum, tokoh apa kaum. Ketika pulang, apa kata dia? Dia mengatakan, ya qaumi aslimu. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua. Apa sebabnya? Fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqah. Karena Nabi SAW itu ngasih dan tidak takut apa? Miskin. Ini hebatnya Nabi kita SAW yang nggak pernah kita miliki. Sampai meninggal mungkin susah bagi kita memiliki sifat seperti ini. Dan nggak semua sahabat memiliki sifat ini, kecuali satu sahabat, Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad bin Abu Waqqas sepertiga, nggak boleh lebih. Karena nggak siap sebagaimana siapnya siapa? Abu Bakar. Dan Abu Bakar nggak siap sebagaimana siapnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ana ketika membaca hadis ini, ana pernah mempermisalkan kalau itu terjadi sama ana juga sama peternak kambing juga. Antum datang ke ana, Ustaz, ana boleh Ustaz minta kambing antum, ana butuh Ustaz. Ana bilang bawalah, tapi bayar. Tapi apa? Bayar. Wallah majjan balash. Antum ambil bawa ke rumah, tapi apa? Fulusnya mana? Kasihlah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Kalau dibawa ya sampai nak edewi kan gitu kan. Masya Allah, ya dari mana kita keuntungan? Tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah terpikir seperti itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Masya Allah, ini nggak usah jawab ya. Kayaknya banyak ini nggak akan bisa,
Taib, sampai setengah 8 tapi anda tutup. Setengah 8 anda tutup. Taib. Kemudian Nabi kita SAW pernah kejadian. Nabi SAW tuh pernah kondisi. Jadi Nabi kapan ada duit ngasih. Sampai akhirnya baju Nabi itu udah nampak lusuh. Udah nampak, atau kan kalau baju putih udah terlalu lama, yang awal warna putih ngejereng jadi warna putih coklat gitu kan. Nah ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya ada salah seorang wanita yang ngasih hadiah. Makanya Masya Allah ya ikhwah, antum harus perhatian dengan apa? Dengan mereka kawan-kawan antum lah. Kalau ada yang nampaknya ini bajunya nggak tak ganti-ganti, coba perhatian gitu. Orang yang arhamul ummah bil ummah, orang yang paling sayang dengan umat Islam, Nabi kita Muhammad SAW, akhirnya beliau pun disayangin oleh orang lain. Dan Masya Allah tabarakar rahman, ini wanita lihat baju Nabi udah mulai lusuh ini. Akhirnya Nabi SAW dibuatkan baju yang baru, dikasih hadiah. Dan kebiasaan Nabi SAW, dan ini sunnah, termasuk sunnah, kapan dikasih hadiah langsung pakai, dikasih kacamata langsung pakai, dikasih jam langsung pakai, dikasih cincin langsung pakai, dikasih baju langsung pakai. Ini sunnahnya. Nah Nabi SAW ketika dikasih baju ini, Masya Allah, Nabi langsung pulang ke rumahnya, Nabi langsung pakai baju baru tadi, dan Nabi hendak pergi ke masjid untuk ngisi kajian. Ketika Nabi SAW berangkat ke masjid untuk kajian, tiba-tiba ada salah seorang pemuda datang ke Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innani ilaiha hajah, aku butuh nih baju engkau yang baru ini. Masya Allah. Nabi bingung, ini engkau butuh karena bagus bajunya, dibuatkan oleh wanita, ini bagus banget bajunya. Kata Nabi, engkau butuh baju ini? Iya, aku butuh. Apa kata Nabi SAW? Tunggu setelah saya pulang dari masjid, saya akan berikan untuk engkau. Nabi SAW pulang dari kajian, beliau SAW lipat baju tadi, faba'atha ilaih. Nabi kirim bajunya untuk sahabat tersebut. Antum tahu ketika Nabi kasih baju tadi kepada sahabat tadi, Nabi pakai baju lusuh yang lama, semua sahabat ngamuk, marah semua sahabat Nabi SAW. Bahkan apa kata mereka? Laqad sa'alta Rasulullah SAW wa 'alimta annahu la yaruddu sa'ila. Kenapa engkau minta dari Rasul, sedangkan engkau tahu Rasul tuh nggak akan nolak kapan diminta, dan engkau tahu Rasul tuh butuh baju itu sekarang. Kenapa engkau engkau minta? Dijawab nih sama sahabat tadi, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, innani la ahtaju ilaihi illa an takuna kafani. Demi Allah, aku aslinya nggak butuh baju ini sekarang. Aku butuh agar dia jadi kafan saya kalau saya sudah meninggal. Masya Allah, butuhnya tuh nanti. Nabi butuhnya kapan? Sekarang. Tapi ketika para sahabat marah, Nabi redamkan. Jangan marah, biarkan. Selama dia butuh, biarkan. Masya Allah. Padahal Nabi butuh kapan? Saat itu. Inilah yang Allah firmankan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau kita kebalik, yang kita kasih baju untuk orang membutuhkan, baju yang nggak layak pakai, yang udah bolong-bolong kita kasih untuk orang kena apa? Musibah. Coba kasih yang zen, yang paling berharga. Makanya Masya Allah, kita boleh baju baru, boleh, silahkan baju baru. Apakah para sahabat nggak punya baju baru? Punya mereka. Tapi baju mereka itu cuma dua biasanya, apa yang dipakai sama apa yang dicuci. Selebih nggak ada. Mungkin nggak baju baru, mungkin banget. Tapi baju yang lama langsung dikasih. Ada sebagian kita mengatakan, Ustadz, ini masih bagus, sayanglah kalau dikasih orang. Apa kata Allah? Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian nggak akan bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah, kebaikan yang baik dari Allah, kecuali ngasih dari apa yang kalian suka. Baju yang paling zen itu yang kita kasih. Makanya Anda pernah sampaikan kepada ikhwah-ikhwah, termasuk kezaliman orang tua kepada anak-anak yang nggak adil. Maksudnya gimana? Gini, anak pertama dikasih baju yang baru terus, anak kedua second. Punya siapa? Abangnya, Masya Allah. Punya mamasnya. Yang ketiga bukan second lagi, namanya apa? Apa namanya? Anda nggak tahu bahasa Inggrisnya apa itu? Kan ada yang pertama, first, second, terus apa yang ketiga? Iya, Masya Allah. Nah anak terakhir baru baju lagi yang baru. Karena kenapa? Anak kesayangan gitu kan. Apa yang terjadi ya ikhwah? Sering sekali yang berbakti kepada abahnya itu anak pertama sama anak yang terakhir. Iya. Yang tengah banyak yang hilang.
Dan ini ternyata jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan kita ngasih ya anak kedua second karena masih bagus kan? Ini nggak boleh, ikhwah. Wallah nggak boleh. Ini menanamkan kebencian untuk anak kedua kepada anak yang pertama. Percayalah sama ini. Dan ini yang Nabi SAW katakan ketika itu ada Bashir ngasih sebidang tanah untuk Nu'man ibn Bashir. Jadi ada sebidang tanah, Bashir punya, Bashir mau ngasih untuk Nu'man. Yang jadi saksi ketika itulah istrinya Bashir. Apa kata istri Bashir? Wallahi la asyhad ala zur. Demi Allah, jangan jadikan saya saksi. Saya nggak mau bersaksi di atas sikap kezaliman, katanya. Ini zalim kok kalau cuma ngasih ke siapa? Nu'man, kasih yang lain. Aku nggak akan bersaksi sampai engkau datang minta fatwa kepada Nabi SAW. Akhirnya datanglah Bashir kepada Nabi SAW. Antum tahu apa jawaban Rasulullah SAW? Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Engkau mau enggak anak-anak engkau semua berbakti, bukan cuma si Nu'man? Kata dia, bala ya Rasulullah, iya. Kalau seperti itu kasih semuanya. Kalau enggak jangan kasih semuanya. Masya Allah. Berarti kalau kita punya empat anak, beli baju baru semua beli. Ustaz, sayanglah baju yang lama. Lama tadi sedekahkan, kasih orang membutuhkan, dan Allah kasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Percaya sama anak, orang yang punya metode seperti ini hidupnya lapang. Percaya sama anak, hidupnya apa? Lapang. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemiskinan, memberikan kesempitan untuk orang mau berbuat adil untuk anak-anaknya. Percaya sama anak. Dan ini yang anak praktekkan. Anak punya 2 anak, umahnya beli baju yang pertama, yang kedua juga sama, paling beda 5 tahun gitu. Mungkin bisa dipakai dari abang yang pertama. Nggak berlaku itu bagi anak. Yang pertama kasih baju untuk orang lain. Yang pertama udah nggak lagi dapat, jadi nggak pakai baju apa? Second. Itu nggak boleh seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli di sini ikhwah, dalam masalah seperti ini jadilah orang yang dermawan, dan jangan masalah dunia ini kita simpan, yang mana itu membuat apa? Diri kita semakin apa? Sempit. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, bagaimana muamalah Nabi SAW dengan orang lain dalam bentuk sedekah dengan senyuman. Ya ikhwah, semakin ngaji kita harus semakin sering apa? Senyum, bukan semakin sering cemberut. Dan Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat Nabi kita SAW, ma ra'aitu ahadan akthar tabassuman min Rasulillah SAW. Aku nggak pernah melihat satupun orang yang lebih sering tersenyum dibandingkan siapa? Rasul. Coba biasakan ya ikhwah. Makanya Masya Allah, ada penelitian terjadi ikhwah. Ini penelitian terjadi. Antum kalau mau bahagia hidupnya, rajin senyum. Anak ulangi. Antum kalau mau hidupnya bahagia, rajin apa? Senyum. Penelitian di barat ya ikhwan, lupa universitas apa. Ini di Eropa. Mereka, mahasiswa-mahasiswa itu dibuat jadi bahan penelitian. Jadi setiap dari mereka itu ada yang dipasangkan pena di mulutnya dan mereka berjalan dengan seperti itu. Jadi dipasang apa? Pena. Dimasukkan seperti ini Pak, diginikan, jalan seperti itu. Ternyata orang yang dengan postur mulut seperti itu lebih bahagia dibandingkan yang tidak seperti itu. Dan itulah akhirnya orang yang paling bahagia, orang rajin apa? Senyum. Makanya hidup Nabi ini masalahnya tuh wakeh tenan gitu loh, banyak banget. Tapi seabrek-abrek masalah Nabi itu dianggap Nabi biasa saja, karena Nabi memiliki kebahagiaan dari dalam. Karena Nabi rajin apa? Senyum. Nabi punya nggak masalah dengan istrinya? Punya. Istri Nabi bukan 1, 11. Iya, kita 1, pening. 1 minum panadol gitu kan. Insyaallah. 1 istri sampai minum obat saking stresnya. Ini Nabi 11 gak pernah stres. Tetangga kita nggak seperti tetangga Nabi. Orang-orang jahiliyah lempar batu, hina, anak kecil ngikut-ngikut, lempar kotoran, lempar darah. Kita nggak punya ikhwah, tapi stres hidup kita. Karena kita kapan mendapati musibah, bukan disenyumin, tambah apa? Dicemberutin. Antum tahu, dan ini terjadi ikhwah, Masya Allah. Antum tahu salah seorang ulama yang bernama Sa'id ibn Musayyib ibn Hazn. Sa'id ibn Musayyib ini seorang ulama besar di zamannya. Punya bapak namanya Al-Musayyib, punya bapak namanya Al-Hazn. Hazn ini sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat nih Hazn ini orangnya cemberut terus. Antum tahu apa arti Hazn? Sedih, susah, hidupnya kayaknya
susah gitu loh, sedih bawaannya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan bal anta sahal. Nama engkau saya rubah. Nama engkau apa? Sahal sekarang. Apa kata dia? Wallahi la ughayyiru man sammani abi. Demi Allah aku enggak akan rubah satu nama yang mana bapak saya namakan saya dengan nama itu. Enggak mau dirubah. Sampai meninggal namanya apa? Hazin. Apa kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah? Fama zalatil hazunatu fina ba'd. Demi Allah, kecemburutan itu terus ada di kami, di anak keturunan dia sampai hari ini. Jadi cemburut itu ngaruh sampai ke mana? Ke anak. Kenapa kita cemburut bawaannya nggak enak, nurun ke anak nurun ke cucu. Hidupnya akhirnya bawaannya gontok-gontokan, bawaannya marah-marah. Makanya kita lihat orang yang baby face, wajah-wajah kayak bayi, itu rata-rata rajin apa? Senyum. Dan hidupnya mereka bahagia kayak plong, kayak nggak ada masalah. Makanya mulai hari ini ya ikhwah, tolong perbanyak apa? Senyum. Kalau udah ngaji, senyumin aja. Cuman jangan kayak orang gila juga nanti. Senyum sendiri ngapain ini? Insyaallah. Enggak, tapi ala kuliah kita harus memiliki apa? Talaqatul wajh. Dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walau antal ka akhaka biwajhin talik. Engkau jumpa dengan saudara engkau dengan wajah apa? Tersenyum. Dan ini enggak gampang ya ikhwah. Ana punya salah satu ustaz, Masya Allah. Beliau ini hobi banget senyum dan beliau gampang berbaur sama orang. Lain, sahal gitu. Orang yang nggak kenal sama beliau seakan-akan beliau kenal, hebat nggak kayak gitu. Anda nggak bisa punya sifat seperti itu, tapi beliau bisa. Ustaz Syafiq, beliau nih kayaknya di sini juga sama. Kalau antum pernah jumpa sama beliau, antum nggak pernah kenal dan beliau nggak kenal siapa antum, tapi bukan antum yang SKSD. Beliau yang seakan-akan kenal dengan apa? Kita. Ini hebat nih. Ini watak karakter orang nggak punya. Dan Nabi punya karakter itu. Salman Al-Farisi datang langsung apa? Dibahagiakan Nabi kita Muhammad SAW. Suhaib Ar-Rumi juga sama. Semua sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah, wala siapa? Orang-orang mereka masakin, fuqara yang datang dari Persia, yang dari Romawinya, yang nggak kenal dengan Nabi SAW. Nabi yang bisa buat dia ini berbaur. Ini hebatnya Nabi kita SAW. Wajah Nabi ini wajah memang penuh apa? Senyuman. Kecuali sama satu sahabat yang Nabi susah untuk senyum. Siapa namanya? Siapa? Wahsy. Dan Nabi nggak mau rubah karakter itu. Ketika Nabi SAW melihat Wahsy, Nabi sedih, cemberut Nabi SAW. Kenapa? Ingat pamannya dibunuh oleh siapa? Wahsy. Makanya ketika itu, Masya Allah, Wahsy sampai nangis ketika itu. Jadi ketika Wahsy membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu, aduh ini terakhirnya, nah habis ini kita tutup. Ini kisah terakhir. Ketika Wahsy membunuh siapa? Hamzah. Yang mana Hamzah ini memiliki al-yadu tula fil Islam. Jasa besar dalam agama apa? Islam. Besar jasanya untuk umat Islam. Dan jasa ini selalu dikenang oleh Nabi kita SAW. Dan Hamzah ternyata terjadi dimutilasi. Dan ini yang membuat Nabi SAW apa? Berat dan marah Nabi SAW. Dan ketika itu, ketika Fathu Makkah, Wahsy ini kabur. Wahsy apa? Kaburnya ke Taif. Kemana? Ke Taif. Tapi Allah SWT firmankan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika orang-orang di Fathu Makkah semua masuk Islam, Wahsy takut, nggak mau datang ke Nabi. Takutnya nanti kena kisos. Harus apa? Dibunuh. Takut Wahsy. Kaburnya kemana? Ke Taif. Takut dibunuh. Padahal Nabi udah katakan, man dakhala fi dari Abi Sufyan fa huwa amin. Yang masuk di rumahnya Abu Sufyan aman dia. Nggak akan dibunuh. Tapi Wahsy khawatir. Kalau dia di rumahnya Abu Sufyan, takutnya malah kena apa? Bunuh, ketangkep. Kaburlah kemana? Ke Taif. Takut ke Taif. Ketika orang-orang Taif semuanya berangkat ke Madinah untuk jumpa dengan Nabi kita SAW untuk masuk Islam, seorang diri tinggal Wahsy. Bingung Wahsy mau kemana nih Wahsy? Akhirnya ikut gerombolan umat Islam. Ketika Nabi SAW didatangi orang-orang Taif, ada satu wajah yang Nabi nggak asing. Dia masuk Islam. Nabi nanya, "A'anta Wahsy?" Engkau Wahsy bukan? Qala na'am. Iya ya Rasulullah, aku adalah Wahsy. Maka ketika Wahsy mengucapkan syahadat, beberapa kali Nabi jumpa dengan Wahsy, Nabi selalu nangis. Karena ingat siapa? Hamzah. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In istata'ta an tuwari wara al-jidar faf'al." Kalau engkau mampu, tolong sembunyikan wajah engkau balik tembok. Antum tahu, kajian Wahsy itu di luar tembok, enggak lihat wajah Nabi.
ngintip itu nggak bisa. Karena kalau Nabi lihat wajah Wahsy, Nabi itu sedih. Coba bayangkan bagaimana Wahsy itu nangis di akhir hayatnya. Bingung kayak mana mau balas apa keburukan yang lama. Wallah bingung. Antum tahu terhalangi untuk jumpa dengan Nabi, bahkan dilihat pun Nabi apa berat banget. Padahal sebenarnya Nabi SAW ini orang mudah memaafkan. Tapi ini pamannya kebetulan yang kena. Ini agak berat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Kalau itu terjadi di Nabi yang direndahkan, mungkin nggak ada masalah bagi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika lihat paman yang digitukan, ini bagi Nabi berat. Akhirnya Wahsy itu bingung dengan cara apa aku bisa membalas untuk Nabi SAW. Bingung Wahsy. Sampai akhirnya Wahsy cerita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya ketika di zaman khilafahnya Abu Bakar berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan disitulah yang dicari pentolannya, siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Dia tombak sebagaimana dia menombak Hamzah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Wahsy dalam kondisi menangis? Aku berharap dengan cara ini Allah ampuni kesalahan saya. Radhiyallahu anhu. Dan itu berat ya ikhwan. Makanya Nabi SAW dalam setiap hidupnya beliau nggak pernah sedih. Sedih ada sedih, tapi nggak terlalu ditampakkan. Tidak berhari-hari, nggak pernah cemburu untuk yang lain, kecuali sama Wahsy. Bukan karena diri Nabi SAW, tapi karena siapa? Hamzahnya. Makanya di sini ya ikhwah, kalau kita belajar bagaimana hidup Nabi SAW, hidup kita akan apa? Betul-betul penuh dengan roh. Roh kita tuh dengan roh apa? Keimanan. Na'amullah alam bisawab, udah 7:30. Sebenarnya masih banyak lagi yang kita bahas. Cuman karena nggak bisa kita tutup sampai sini. Tapi Ana masih ada kajian di tempat yang lain. Ana besok masih di Lumajang. Lumajang jauh nggak dari sini? Oh jauh. Jauh ya. Jauh. Terus ada juga Probolinggo, terus Surabaya ada lagi, tapi hari Ahad itu pun cuma sampai duha. Itu pun kajian ummahat. Bapak-bapaknya nggak tahu mana. Subuh-subuh ya, subuh-subuh. Bapaknya subuh-subuh, duhanya sini lagi. Insyaallah nantinya kita di sini lagi. Nah, itu yang dapat Anda sampaikan, yang benar datang yang mutlak dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan Anda berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.